Teman-teman, apabila pada respirasi aerob merombak substrat menjadi karbon dioksida dan air secara sempurna, pada dalam respirasi anaerob ini, substrat dirombak menjadi air secara tidak sempurna. Karena sebagian hidrogen yang terlepas dari substrat selama proses akan bereaksi dengan senyawa lain dan membentuk berbagai jenis asam seperti asam pirofat, asam laktat, dan juga etanol. Asam pirofat yang terbentuk pada glikolisis tidak memasuki daur Krebs dan rantai transfer elektron karena tak ada oksigen sebagai penerima H yang terakhir. Akibatnya, asam pirofat direduksi karena menerima H dari NADH yang terbentuk saat glikolisis. Dan terbentuklah asam laktat yang menyebabkan rasa lelah pada otot, di mana peristiwa ini hanya menghasilkan 2 ATP untuk setiap mol glukosa yang direspirasi. Terdapat berbagai macam kelelahan kerja sesuai dengan kondisi kelelahan yang dialami oleh seseorang. Berdasarkan penyebabnya, kelelahan dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu antara lain: yang pertama, lelah otot, yang ditandai dengan munculnya rasa sakit ketika otot harus menerima beban yang berlebihan. Kelelahan kerja merupakan proses menurunnya efisiensi kerja dan berkurangnya ketahanan fisik tubuh manusia untuk melanjutkan kegiatannya yang bersumber pada kelelahan mata, fisik secara umum, saraf, lingkungan monoton, dan lingkungan kronis secara terus-menerus sebagai faktor yang menetap. Lelah visual yaitu kelelahan yang disebabkan oleh ketegangan yang terjadi pada organ visual atau mata yang terkontraksi secara terus-menerus pada suatu objek. Lelah mental yaitu kelelahan yang datang melalui kerja mental sebagai berpikir yang sering disebut sebagai lelah otak. Lelah monotonis yaitu kelelahan yang disebabkan oleh aktivitas kerja yang bersifat rutin, monoton, atau lingkungan kerja yang menjemukan. Terakhir, lelah kronis yaitu kelelahan yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang berlangsung secara terus-menerus dan terakumulasi. Gejala yang tampak jelas akibat lelah kronis yaitu meningkatnya emosi dan rasa jengkel, sehingga orang menjadi kurang toleran atau asosial terhadap orang lain. Munculnya sikap apatis terhadap pekerjaan dan depresi yang berat. Mekanisme terjadinya kelelahan berdasarkan 3 penyebab, yaitu glukosa, karbohidrat, dan udara oksigen. Yang pertama, karena glukosa, dimulai dari oksidasi glukosa dalam otot yang menimbulkan karbon dioksida dan sisa oksida yang lain, di mana zat tersebut terikat dalam darah yang kemudian dikeluarkan saat bernafas. Kelelahan terjadi apabila pembentukan zat tersebut tidak seimbang dengan pengeluarannya dari tubuh, sehingga timbul penimbunan dalam jaringan otot yang mengganggu kegiatan otot selanjutnya. Selanjutnya, karbohidrat yang didapat dari makanan diubah menjadi glukosa dan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Setiap mililiter darah normal akan membawa 0,1 ml glikogen. Berarti setiap sirkulasi darah hanya membawa 0,1% dari sejumlah glikogen yang ada dalam hati. Karena bekerja, persediaan glikogen dalam hati menipis dan kelelahan akan timbul apabila konsentrasi glikogen dalam hati hanya tersisa 0,7%. Komponen utama dari kelelahan dipicu oleh peningkatan tingkat serotonin dalam sistem saraf pusat. Selama aktivitas motorik, serotonin dirilis pada sinapsis yang motoneuron kontaks mempromosikan kontraksi otot. Selama aktivitas motorik tingkat tinggi, jumlah serotonin dirilis meningkat dan spillover dapat terjadi. Serotonin mengikat reseptor ekstrasinaptik terletak pada segmen awal akson dari motoneurons dengan hasil bahwa saraf inisiasi impuls dan dengan demikian kontraksi otot dapat terhambat. Dalam keadaan normal, jumlah udara yang masuk dalam pernapasan kira-kira 4 liter per menit. Sedangkan dalam keadaan kerja keras dibutuhkan udara sekitar 15 liter per menit. Hal ini berarti pada suatu tingkat kerja tertentu akan ditemukan suatu keadaan di mana jumlah oksigen yang masuk melalui pernapasan lebih kecil dibandingkan tingkat kebutuhannya. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya kelelahan yang disebabkan oleh reaksi oksidasi dalam tubuh untuk mengurangi asam laktat menjadi air dan karbon dioksida agar dikeluarkan oleh tubuh menjadi tidak seimbang dengan pembentukan asam laktat itu sendiri. Asam laktat terakumulasi dalam otot dalam peredaran darah. Created using Powtoon.